Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Penyerangan kepada keluarga Pak Jokowi masih belum berhenti. Dan ini dilakukan oleh anak wabah ya, anak abah. Bagaimana tidak? Beredar video mengenai Mas Kaisang itu memakai kaos putra pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Padahal faktanya gambar tersebut adalah bikinan orang menggunakan AI. Nah kemudian poster tersebut atau foto tersebut digoreng oleh anak wabah. Kalau itu kok nggak malu ya Kaisang pakai kaos seperti itu, berarti Kaisang mengakui dong Jokowi itu pemimpin terkorup di dunia. Kata anak wabah tersebut terus di media sosial digoreng habis-habisan. Alhasil para netizen itu membongkar bahwa foto tersebut adalah editan dan tentunya mempermalukan balik anak wabah tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, berikut video lengkapnya. Coba kalian lihat Putra Mulyono yang satu ini. Apakah mereka tidak merasa malu? Tentu tidak. Apakah mereka merasa bersalah? Tentu juga tidak. Itu artinya apa? Artinya mereka sangat bangga. Apakah ini lucu-lucuan? Harusnya Tentu kamu yang malu bikin berita Lucunya bohong. di mana? Malah kita melihatnya ini adalah bentuk validasi bahwa benar Mulyono masuk finalis pemimpin terkorup. Jelas-jelas gambarnya Jadi itu kalau AI ada ya? ternak Mulyono yang masih bilang OCCRP itu adalah Dikira kita antek asing, bodoh apa? datanya nggak jelas lah, itu hanya untuk pemecah bangsa. Fix ya, putranya sendiri sudah menegaskan, sudah mengaminin Mulyono pemimpin terkorup. Ini beredar ya di medsos, foto Mas Kaisang dengan kaos di belakangnya putra finalis seperti ini. Coba teman-teman silahkan dibaca ya, putra finalis presiden terkorup versi OCCRP. Ini sebenarnya adalah foto yang dibuat menggunakan AI. Jadi bukan real kaos bikinan Mas Kaisang seperti yang biasa beliau lakukan ya. Jadi ini memang sengaja dibuat oleh para pembenci Pak Jokowi. Foto Mas Kaisang dengan kaos merah. Sebenarnya di belakang itu gak ada tulisan apa-apa, kosong. Mereka ketik sendiri itu. Putra finalis presiden terkorup versi OCCRP. Pokoknya gini ya teman-teman ya. Setiap ada berita yang menjelekkan Pak Jokowi itu pasti hoax, dusta. Ya. Sudahlah. Semua itu dusta, tidak ada yang benar. Saya jaminannya. Ya. Sekali lagi ya, itu adalah foto AI buatan. Jadi tidak ada Mas Kaisang menggunakan kaos kemudian di sablon tulisannya putra finalis presiden terkorup versi OCCRP, enggak ada. Enggak ada ya. Setelah para pembenci membuat foto AI ini, mereka menyebarkan dengan caption anak yang tidak tahu malu. Seolah-olah Mas Kaisang tidak tahu malu, bapaknya masuk sebagai finalis presiden terkorup dunia. Kebiasaan Mas Kaisang membuat kaos, ya, membuat kaos untuk meledek para pembenci keluarganya, pembenci bapaknya, pembenci kakaknya, dimanfaatkan oleh para pembenci ini dengan membuat foto hoax. Seolah-olah Mas Gibran bangga bapaknya masuk kategori finalis presiden terkorup dunia ala OCCRP. Padahal tidak, ya. Mereka sebenarnya paham kenapa selama ini Mas Kaisang membuat kaos sablonan ejekan-ejekan para pembenci seperti kaos Samsul, anak Mulyono, gitu ya. Mereka sebenarnya paham maksudnya apa, untuk meledek yang meledek mereka gitu. Tapi kalau soal OCCRP ya nggak mungkin. Pernah beredar juga Mas Kaisang katanya membuat kaos adik Fufu Fafa, nggak pernah ada.
Nggak pernah ada, itu juga AI ya. Tapi kalau Putra Mulyono betul. Karena apa? Mas Kaisang bangga sebagai Putra Mulyono. Saya saja bangga kok sebagai anak Mulyono. Tapi kalau Pak Jokowi disebut sebagai finalis koruptor sedunia itu ya, siapa yang mau bangga? Nah, ini dimanfaatkan oleh para pembenci untuk menjatuhkan Mas Kaisang. Kaisang Pangarep ditantang pakai kaos bertuliskan putra finalis pemimpin terkorup dunia versi OCCRP. Tantangan itu berawal dari gambar editan AI yang nunjukin Kaisang lagi pakai kaos dengan tulisan itu. Gambar ini diposting pertama kali sama akun @uyok tweet tanggal 15 Januari. Bunyi captionnya, "Gak pengen sok cengengesan lagi pakai kaos macam Putra Mulyono kayak tempo hari." Banyak netizen yang percaya Kaisang beneran pakai kaos itu. Padahal itu cuma editan AI. Kolom komentar di postingan itu pun jadi rame dan umumnya negatif. Akhirnya dia kena karma, dulu nantangin rakyat, sekarang nggak pernah muncul, tulis netizen. Baru sekarang gua tahu bapaknya terkenal korupsi tapi bangga, tulis lainnya. Terlepas dari komen-komen yang masuk, nampaknya akun Uyok Tweet ini percaya banget ya kalau Pak Jokowi itu korup menurut OCCRP. Padahal OCCRP udah bikin rilis yang bilang mereka nggak ada bukti Pak Jokowi itu korup. Buat yang belum tahu, OCCRP itu LSM internasional terkemuka yang biasa bikin laporan investigasi soal korupsi yang dilakukan pemimpin politik di semua negara. Mereka tiap tahun pilih Person of the Year terkait pemimpin yang dianggap mereka paling korup. Tahun ini yang terpilih sebagai Person of the Year adalah Bashar al-Assad, Presiden Suriah yang udah digulingkan. Emang, dalam penjabaran mengapa al-Assad terpilih sebagai Person of the Year, OCCRP mencantumkan nama Jokowi di kolom kecil. Kolom kecil itu tertulis 5 nama pemimpin dari berbagai negara dengan judul finalis pemimpin dengan kejahatan terorganisasi dan korupsi. Nama Jokowi berada di posisi kedua. Posisi pertama Presiden Kenya William Ruto. Tapi penting digarisbawahi, nama-nama itu muncul termasuk nama Jokowi karena dinominasikan. Jadi, OCCRP membuka partisipasi publik melalui aplikasi X untuk mengusulkan nama yang dianggap sebagai tokoh yang korup pada 22 November. Nah, ajakan OCCRP itu dimanfaatkan para aktivis pembenci Jokowi. Mereka mau mobilisasi para pembenci Jokowi lainnya untuk rame-rame masukin nama Jokowi dalam polling online itu. Dari tanggal 23 November, ajakan itu viral. Berdasarkan polling yang masuk, Presiden Kenya William Ruto dapat nominasi terbanyak dengan 40.000 suara. Jokowi berada di urutan kedua, tapi nggak ada keterangan berapa jumlah suara yang masuk. Jadi jelas ya, Jokowi bukan finalis pemimpin terkorup dunia menurut OCCRP. Itu berdasarkan polling yang masuk. OCCRP sendiri punya tim juri yang terdiri dari 6 ahli buat nentuin siapa tokoh politik yang jelas-jelas pemimpin terkorup. Karena hasil polling itu digoreng para pembenci Jokowi, belakangan OCCRP mengeluarkan rilis klarifikasi. Salah satu poin pentingnya adalah OCCRP gak nemuin bukti Jokowi korupsi, mencuri miliaran dolar, membunuh orang, rusak demokrasi, atau menjalankan kelompok kejahatan terorganisir. Meski OCCRP udah mengeluarkan klarifikasi, tapi pembenci Jokowi seperti nggak mau percaya. Mereka masih menganggap berita Jokowi adalah presiden terkorup versi OCCRP itu fakta, valid. Ya begitulah para pembenci. Bahkan setelah datang sebuah kebenaran, hati mereka tetap terkunci dan menutup diri dari kebenaran. Kritis harus, jadi pembenci jangan.